Oke, HX nih ya. HX. Siap. Ini jujur gara-gara beli Andi gue kepengen. Bentar, kita setting dulu ya guys. Aduh. Oke. Oke, sekarang ini gue lagi pakai apa ya? Bentar. Ini mode ke Broto. jangan yang Broto. Yang jangan fretless, pasrok. Pasrok. Nah, sip, coba. Nah, ini. Ini gue belum rubah-rubah lagi kayaknya. Gue malah lupa mana yang drive, mana yang obsidian. Gue ada 2. Drive kedua itu. Iya, satu yang drive, satu yang clean om. Coba. Tadi soalnya ini nggak dicek. Nah ini drive-nya. Cuman gue bikin agak sopan yang sini. Ya udahlah. Kita masuk sini dulu. Oke, sekarang di hadapan kita sudah ada efek yang menjadi salah satu love hate tragedinya saya ketika mau kecebur Kenapa di tuh? dunia multi. Cerita dulu. Jujur, gue itu nggak terlalu banyak suka sama multi efek. Ya. Karena gue akan memperlakukan si multi efek itu layaknya Stormbox. Oke. Dan dari sekian banyak benda-benda yang beredar di luar sana, ini yang termasuk menarik. Karena dia bisa dijadiin mode Stormbox. Stormbox ya. Kita bikin preset, Ya. dia bisa jadi Stormbox. Ya. Tapi di belakang sana ketika teman-teman, ini kan bisa diedit pakai software lewat Ya. PC, lewat laptop. Kita bisa ngatur nih, oh ini taruhnya sini, yang ini efek yang ini biasanya ke Kemana ya? Kemana. Dan ini buat gua kalau misalnya gua bener-bener punya budget yang berlebih, mungkin satu ini dan di iBox, I'm done. That's it ya. Gua selesai. Ya. Basic. Udah kemana-mana berani. To be honest, itu sih yang gue lakukan sekarang. Jadi gue cuma bawa ini sama satu radial di iBox. Di iBox. Oke, terus. Dan ini karena gue tahu ya, gue punya Line 6 juga di rumah, tapi bukan yang ini, yang seri lama banget, M5. Itu gue nggak tahu kenapa habis nonton videonya Janek, dia kan lagi tunjukin, dia lagi showcase tuh efek-efek apa sih yang pernah mampir ke journey-nya dia, karena dia kan juga main efeknya kurang ajar ya, banyak banget efeknya dia. Dan dia bilang salah satunya kalau lu mau mulai nyoba efek satu-satu tanpa lu spend money terlalu banyak, start with M5. Cuman memang dia kekurangannya one at a time. Ya. Dan rata-rata efek-efek yang gue udah familiar ada di M5 ada di sini. Jadi kayak oke, gue aman di sini, gue aman. Tapi tentunya dengan karena teknologinya udah maju, terus Line 6 itu kan juga termasuk niat ya untuk urusan yang begini-begini, mereka memodeling efek-efek itu. Ya. Ini udah banyak dapat tambahan efek-efek baru yang di M5 tuh nggak ada, gitu. Cuman beberapa yang gue udah familiar di M5 ada di sini, jadi menurut gue, oke, gue secure di sini. Feels like home lah ya. Ya, sekalipun knobnya tambah banyak, switch-nya tambah banyak, oke, berarti gue bisa expand board gue gitu. Oke. So kalau teman-teman tadi, kita balik ke ini kita ya. Yang pertama adalah budget. Ini berapa, Om? Ini seingat gua brand new-nya ya. Kalau teman-teman lihat di luar negeri gitu, Sweetwater gitu ya, Revolve.com segala macam. Ini $69, which is 8 hampir 9 kali ya, 8 hampir 9. Ini cuman beda gocap dolar dari HX-Tom. HX-Tom lebih mahal $50. Gitu. Jadi tadinya ini adalah kelas paling bawahnya teman-teman dari HX Family. HX Family ini sekarang muncul anak bungsunya HX1. Ya kan? HX1 tuh muncul anak bungsunya. Oke, so kenapa ini by the way yang ini kebetulan efek punya gue pribadi ya, udah lunas, tanya aja Dika, nggak usah diceritain itu ya. Nggak usah diceritain ya itu. Oke, so kenapa gue pilih HX efek gitu ya? Again, tadi balik ke pembicaraan kita di awal gitu ya, gue juga sama Vicky sebenarnya sama, kita berangkat dari orang yang awal-awal main efek itu analog pastinya gitu ya. Dulu
gue nganggap multi efek itu kayak mie instan guys. Lu mau rasa rendang ada, lu mau rasa soto ada, lu mau rasa kari ada, Toko kelontong. tapi bentuknya mie. Indomie gitu kan. Sedangkan kalau analog itu ya lu makan soto beneran soto gitu. Tadi jadi tuh analoginya dulu kayak gitu, tapi sekarang enggak. Makin kesini teman-teman, again modeler efek ini makin 11-12 sama aslinya gitu ya. Jadi bahkan berapa kali di YouTube tuh gua ngeliat mereka ada yang AB-ing gitu ya, compare dengan barang aslinya. Iya. Barang aslinya. Berapa persen sih mereka nail it gitu ya. Mereka semirip apa, dan itu jujur banyak yang salah, even gue sendiri salah berapa kali tebakan gue gitu ya. Ternyata itu efek modeler dari si Line 6. Oke. So, kenapa gue akhirnya menjatuhkan pilihan gue pada HX. Sebenarnya ini adalah salah satu yang kalau di antara nanti efek-efek yang kita mau bahas gitu teman-teman, mungkin ini yang harganya cukup tinggi ya, hampir 2 digit, walaupun nanti ada yang rese bawa neural gitu kan, tapi ntar itu kita buat ya kan, langsung iya, baru ngomong neural ya kan, Neuralgin ada mau. pening ya palanya, abis bayar neuralgin langsung aja. Sama Proma. Oke, so pertama kenapa gue suka sama HX Family. Pertama, dia punya input outputnya lengkap teman-teman. Jadi HX ini termasuk HX Tom XL dulu gue pakai. Itu mereka semua punya 2 input yang dua-duanya nyala bareng. Beda sama Zoom yang punya 2 input tapi cuma 1 yang nyala. Kenapa gue butuh 2 input nyala bareng? Emang lu pakai 2 bass sekaligus? Iya, kalau lagi ngajarin anak gue. Contohnya. Jadi dengan efek ini anak gue colok bassnya ke sini, gue juga colok, ampli kita cuma 1, kita bisa latihan bareng gitu ya. And then outputnya juga 2, walaupun nggak ada XLR-nya guys. Itu minusnya. Itu minusnya. 1, nggak ada XLR. Tapi dia outputnya 2, udah stereo gitu ya. And then dia punya efek loop-nya juga stereo teman-teman. Efeknya ini stereo. Ini Send Return 1-2 berarti iya. itu bisa punya 2 rangkaian ya, 2 looping, 2 efek looping ya. Oke. Gitu. Terus kalau lu pakai efek loop ke sini, dia akan bikinin lu 1 blok efek loop 1 gitu ya. Jadi buat on off ini dari sini. Jadi kalau di rangkaiannya lo masukin di situ, ya. Kalau ketika lo nyalain yang tadi tekan tombol efek loop lu nyala ke sini. Iya. Nah, berarti efek-efek yang di luar si HX ini yang akan kerja. Ya akan kerja. Tone-nya akan diproses di dalam sini. Oke. Jadi lu bisa on off efek lu dari dia. Oh, oke. Gitu. Jadi efeknya nggak harus hidup. Asal lu looping, begitu lu jebret nyala. Gitu. Oke. And then dia punya 2 input buat expression pedal. Nggak harus expression pedal sih. Intinya bisa buat pedal, bisa buat up down patch gitu ya, segala macam itu bisa. Dia udah ada MIDI out sama in out gitu ya. And then build quality metal semua. Ini ya, besi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini besi, ini body casingnya besi. Sampingnya doang plastik kayaknya nih. Iya. Panel sampingnya plastik. Apa namanya yang buat input outputnya ini juga plastik gitu. ya. Ininya plastik. Gitu. Nah, terus cuman teman-teman kalau yang udah familiar dengan HX ya, bukan PR sih, isunya menurut gua adalah power plug-nya mereka tuh nggak familiar dengan DC center negatif gitu ya. Buat teman-teman yang biasa pakai analog, paham ya maksud gue ya, center negatif. Itu kan kita pakai barrel itu kan 2.5. 2.1. Dia punya 2.5. Rese. Iya. Convert dulu lo beli kabel konverternya dulu. Bener. 2.1 to 2.5. Betul. Jadi kalau teman-teman pakai ini nggak bisa lu daisy chain kecuali lu convert dulu, lu punya plug ya. Itu kelemahannya dia. Ada lagi. Apa lagi kira-kira? Pemabuk. Pemabuk ini. Pemabuk. Makan dayanya gede. Oh iya. Ini vampir voltage sih. Vampir ini. Dia berapa? Dia butuh sekitar, sebenarnya sih kalau secara normally speaking ya, dia sekitar 1 ampere sendirian teman-teman. Tapi biasanya di provide sama si Line 6 itu adaptornya bisa sampai 2 ampere atau ada yang sampai 3 ampere. Gitu ya. Jadi memang vampir voltage ya dia. Terus
Tadi kelemahannya satu, nggak ada XLR, which is buat basis itu, buat gue itu PR sih. Ya. Lu punya efek canggih, lu berharap itu gig ready, betul nggak sih? Betul. Tiba-tiba gue harus sediain profit di iBox sendiri. That's one. Bawaannya jadi 2. Iya, gitu. Apalagi ya? Minusnya paling itu. Oh iya, yang HX ini teman-teman belum punya cap SIM IR dan kayak gitu ya. Dia pure efek doang. Kalau teman-teman mau yang ada cap SIM, IR segala macam, start with HXTOM. Ya, which is itu gue juga rekomend. Walaupun HXTOM cuma 3 foot switch, kadang-kadang itu sebuah limitasi ya. Limitasi. Tapi emang kamu butuh banyak. IR. Iya, IR ada. Cap SIM, MSIM ya. Thank you. Oh, IR-nya ada, tapi cap SIM, MSIM-nya nggak ada. Oke. Gitu. Oke, apalagi ya? Tadi plus minus, the budget udah, feature udah, yang pasti user experience, oke. Nah ini lucu nih, Pik. Gua pertama kali pakai HX Family itu mulai dari HXTOM XL. Yang panjang itu. Yang panjang. Dan gua nggak menemukan, sebenarnya jujur awalnya banget gue bingung sampai ke rumahnya Om Teddy. Iya. Cuman demi belajar. Iya. Ajarin Tinky Winky Dipsy Lalapu gitu ya kan. Diajarin Om Teddy. Oh begitu doang, udah. Habis itu langsung sampai yang ketika ini gue bayarin dari Dika, langsung paham. Gitu. Jadi ya awalnya lu perlu learning curve ya, tapi habis itu that's it. Cuman gini, kalau tadi di B6 kita dapat full screen. Kita bisa tahu mana yang kita edit. Ini dicicil. Ini dicicil satu-satu guys. Nah, walaupun salah satu yang gue suka juga ini jarak antara switch-nya agak jauhan. Again, kaki nomor 46 kalau terlalu dempet sulit guys. Sulit. Ini ya. Iya, ini agak sedikit lebih dempet daripada si B6 tadi, dan ada satu yang gue suka ini switch-nya tuh. Oh iya, dia ada ring light-nya. Jadi kalau kan, ini kan ring light, jadi teman-teman bisa lihat lah ya efek mana yang nyala, dan ini setiap ringnya ini adalah color code untuk jenis efeknya. Itu udah berlaku di Line 6 yang tipe lama. Cuman kalau Line 6 yang lama, yang M5, M9, M13, dia monitornya yang nyala. Jadi misalnya kalau gue nggak salah inget ya, sesuai color code ya. Ya, yang kuning ini masih Dynamics. Ada yang drive juga. Ada. Drive tuh kuning. Terus kalau lebih ke oranye ya. Kalau yang biru modulasi. Ya. Hijau tuh delay. Merah reverb. Ungu tuh filter. Iya. Jadi sebenarnya si Line 6 itu ngebikin M5, M9, M13, HX Family itu inspirasi awalnya dari keluarga efek modelernya mereka. Jadi dia ada distortion modeler, ada modulation modeler, delay modeler. Lu ingat dulu nggak sih Stormbox-nya Line 6 yang bloknya bisa diganti? Ingat nggak? Tonkor ya. Yang konstriktor gitu kan, bisa dicopot. Jadi mereka keluar 2 versi juga tuh yang itu. Jadi ada yang saklek, udah itu aja, ada yang bisa dicabut-cabut, dan itu harganya mahal. Itu harganya mahal. Untuk modulnya aja tuh bisa variatif mulai dari 70 sampai 100 USD. Belum bodinya, belum core-nya ya, core sistemnya gitu. Ini seru sih, efek ini seru. Nah, cuman Pik ini sekarang barunya udah langka banget sih. Jadi kalau teman-teman bisa dapet ya, sebenarnya ini gue juga kan beli second ya guys. Sebenarnya harga secondnya nggak jauh-jauh dari barunya Zoom. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman ada 2 opsi nih sekarang nih di kelasnya, istilahnya di 5-6 jutaan tuh. Mau Zoom juga setahu gue udah ada secondnya teman-teman. Gue pernah lihat lewat di marketplace gitu sekitar masih 6 jutaan sih, tapi maksudnya ya masih mulus lah ya secondnya. Atau secondnya dia juga ini 5 ke atas secondnya. So ini bisa jadi salah satu. Mungkin kelemahan lainnya adalah menurut gue ya Pik ya, semua multi efek teman-teman, ini ugly truth nih ya, semua multi efek yang nggak di label sebagai efek bass, efek bassnya dikit. Efek bassnya dikit, ugly truth. Jadi bahkan kayaknya cuma ada beberapa ya. Iya, cuman total paling 30-an itu udah mentok kali ya. Mentok. Kalau yang dari ratusan loh ya. Iya, dari ratusan. Dia kan kayak 100 lebih.
Karena kalau yang kita lihat, kita track back sejarahnya si Line 6 sendiri yang dari zaman efek modeler itu, kayak satu delay modeler aja itu dia udah bisa ada 15 berapa belas modeler lah. Sorry, HX itu 250 250 itu kan berarti kan dia gabungin, iya. Dia ngebawa semua efek modelernya ke sini plus yang mereka bangun baru Iya. dari nol. Iya. Ada beberapa yang menarik kalau teman-teman yang main gitar tuh biasanya konsentor. Ya. Ya. Kita basis-basis mau beli Dark Glass om, ya udah sini ada. Iya, ini ada modelernya Dark Glass teman-teman, sama kayak tadi ya, B6 juga ada. Kayaknya itu jadi salah satu benchmark baru kali ya gitu ya, bahwa Ada nggak Dark Glass? Iya. Karena sekarang tone Dark Glass tuh lagi hype banget ya, the hype is real gitu ya. Kembali naik setelah sempat sebentar menghilang. So kayak gitu, dan oh ya salah satu lagi yang gue suka adalah komunitasnya si Line 6 ini gede banget teman-teman. Gede banget. Jadi teman-teman tuh bisa dapat patch-patch ataupun download gitu ya, patch-patch itu tuh dari luar, baik yang gratis maupun berbayar. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nih, aduh gue males nyari presetnya Hysteria Muse gitu ya, gue mau bayar aja deh, gue mau download deh, itu bisa gitu ya. Tinggal di-upload karena ini ada USB-nya. Bisa connect ke PC Gitu, juga iya. dan di PC itu Line 6 udah bikinin kayak semodel App-nya gitu. app-nya. Iya. Jadi bahkan kita bisa ngatur sampai segitu detailnya, kita mau pecah sinyal kita Iya. gimana, baliknya lagi gimana. Ngomong pecah sinyal, Pik. Ini doang. Ini ya. Kebetulan dari efek yang kita bawa teman-teman, hanya ini yang bisa split. Hanya ini yang bisa split. Yang itu nggak bisa. Ya udah nggak usah sebut merek. Pokoknya itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi yang ini bisa. Yang Dan ini bahkan bisa. Cara splitnya itu ada yang sampai kita bisa pecah frekuensi mana yang mau Iya. turun ke bawah situ, Iya. atau turun ke splitnya. Itu ada yang pernah bikin. Jadi kayak dia gitu. ada namanya multiband teman-teman. Ini salah satu fitur ya, multiband, baik itu kompresor maupun drive. Jadi multiband ini memungkinkan kita tadi yang Vicky bilang split signal. Misalnya nih range-nya treble kan 4 kHz ya. 4 kHz, oke. Anggaplah kita mau ambil semua range dari 1 kHz sampai 4 itu akan terdistorsi. Sedangkan di bawah itu clean. Nah, nanti jadi suara teman-teman ketika bass teman-teman kena di frekuensi tersebut itu akan kena wet-nya gitu. Sedangkan yang di luar dari frekuensi tersebut akan tetap kena dry-nya. Sama juga dengan kompresor. Kompresinya juga sama. Biasanya kompresinya itu justru kita pakai, misalnya modelan kalau teman-teman ada yang tahu ducking gitu ya. Ducking atau kayak buat sidekick-nya kompresor. Itu biasanya kan itu kita ambil kayak 20 Hz ya mungkin gitu ya, yang low banget. Itu yang kena kompres atau kena limit misalnya kayak gitu. Jadi ini juga bisa buat multiband. Itu sih salah satu yang fitur-fitur yang menurut gua ya paling kurang ajar di antara yang lain. Itu saat ini ya, misalnya kalau untuk di kumpulan saat ini mungkin ini yang lebih unggul. Tapi again secara harga baru kan juga dia paling mahal ya. Jadi ya wajar lah gitu. Oke. Jadi itu that's why kalau kayak tadi di Fractal ataupun gue sempet lihat di Camper juga sama kayak gitu ya. Kalau lu mau yang lengkap ada app SIM, CamSIM itu udah pasti DSP-nya jauh lebih gede, tapi lebih mahal. Kayaknya pasti lebih Iya, dibanding efek-efeknya doang gitu ya. Kayak ini kan HX efeknya doang. Gitu. Oke, mungkin itu terakhir mungkin yang gue mention. Oh iya, teman-teman, ini juga suka anget. Ini udah mulai anget ya. Iya, jadi Iya, ini harus kena bye-bye fever. ya dia ada cenderung menghangat gitu ya kalau udah dipakai beberapa lama gitu. Tapi oke, selama ini aman sih, gue nggak pernah ada yang tiba-tiba mati tengah-tengah, enggak sih. Oke, itu aja kali ya, kita ganti ke. Oh bisa dong. Oh ini bisa dong. Ini bisa. Ini memang HX tuh nggak ada limit. nggak melabel ini khusus bass, khusus gitar gitu ya. Bahkan kalau ada beberapa musisi yang iseng kayak yang Harpa siapa tuh Bisa. yang orang luar, Iya, yang dia bisa. Ini bisa. masuk, semua masuk. Oh, ngomongin ini input impedance, ini sebenarnya bisa. Tapi bedanya kalau tadi Line 6 B6, kita kan tinggal switch. Iya dong. Kalau piezo instrumen 1/10, ini bisa tapi lo harus ke global setting. Oh, masuk ke dalamnya, di setting di dalam efeknya ini. Ya, jadi lu bisa pilih input 1 mau yang 1 mega ohm, input 2-nya mau yang 10 mega ohm. Itu sebenarnya memungkinkan. Di firmware baru ya, cuman ya lu mesti masuk ke global setting.
Gitu. Itu buat maksimalin piezo kayak gitar akustik kan ada yang piezo doang. Ya itu kadang kalau kita impedansinya beda gitu ya, belang, itu kadang suaranya suka agak kind of funny lah gitu ya. Kalau paham gitu. Ya that's why ini menurut gue ini saat ini masih yang best buy sih. Oke. Kita ganti? Udah? Ganti. Beres. Oke. Yuk. Next. Berikutnya. Oke. Input ini ya. Salah. Salah. Nah, kan salah. GPT. Udah 2 aja nih. Maaf guys, kita mesti training sebenarnya guys. Iya. Dipaksa Andi untuk bawain ginian jadi Iya. suka salah-salah.